Kedatangan Zhao Zeng dengan membawa helikopter sontak membuat rekan-rekannya gembira. Dan itu seperti yang mereka harapkan, bahwa Zhao Zeng pastilah berhasil. "Semuanya, dorong semua zombie menjauh. Kita akan pergi dari tempat ini," perintah Chang Zhan. Hingga pada saat helikopter sudah berada tepat di atas mereka, Zhao Zeng lalu menurunkan tali pengait untuk mengangkat rekan-rekannya. Mereka yang diminta Zhao Zeng untuk bertahan pada tali pengait tersebut. Lalu Zhao Zeng membawa mereka turun gedung untuk menyambung tali pengait tersebut pada kendaraan yang berisikan logistik serta peralatan kesehatan yang merupakan item pencarian mereka. Hingga saat kendaraan sudah terikat dengan kuat. "Saudara, ayo kita pulang," ucap Zhao Zeng yang lalu disambut gembira oleh rekan-rekannya. Dan helikopter lalu terbang kembali dengan membawa semua jarahan yang telah berhasil mereka dapatkan. Raut wajah senang serta gembira sangat terlihat dari rekan-rekannya Zhao Zeng, dikarenakan mereka telah berhasil dengan cara yang sangat mengagumkan. Setelah sebelumnya mereka merasa bahwa hari itu adalah hari terakhir mereka melihat matahari. Mereka yang lalu mengingat bahwa gelombang zombie tersebut adalah dikarenakan Wei Heng. Mereka pun sangat ingin menghancurkan Wei Heng jika sampai di kota Titan nanti. Tak selang lama kemudian, salah satu rekan mereka mengatakan bahwa bajingan itu sedang berada di depan, dan ternyata memang benar. Itu adalah Wei Heng, dan Wei Heng pun sangat panik dikarenakan mantan rekan-rekannya kini akan segera mengejarnya. Tu Fu lalu berkata pada Zhao Zeng untuk membawa mereka lebih dekat pada Wei Heng dikarenakan dirinya sangat ingin menghajarnya. Namun Zhao Zeng lalu berkata bahwa sekarang bukanlah saat yang tepat, dan ia berencana untuk mendahulinya sehingga dapat mencegatnya dari depan. Larilah lebih cepat," ucap Tu Fu menyoraki Wei Heng. Wei Heng yang lalu terkejut dengan kedatangan mereka. Tu Fu lalu berkata, "Aku akan menunggumu di depan." Dan para layang Wei Heng yang telah robek kini tidak dapat lagi terbang dengan baik, dan ketinggian pun terus menurun. Gerombolan zombie di bawahnya kini mulai berlarian untuk menarik Wei Heng, hingga saat dirinya ingin mencoba menginjak salah satu zombie untuk mempertahankan ketinggiannya. Tiba-tiba zombie tersebut ditembak mati. Ternyata kini Zhao Zeng beserta rekan-rekannya sudah berada di depannya Wei Heng. Anak panah pun ditembakkan yang lalu menembus sayap para layangnya Wei Heng, dan sebuah ledakan pun terjadi yang lalu membuat para zombie kini mulai berdatangan ke arah Wei Heng. "Kemarilah, ayo, kita akan pergi untuk melunasi hutang," ucap Zhao Zeng memanggil rekan-rekannya, dan rekan-rekannya tersebut terlihat sangat bersemangat akan hal itu. Zombie-zombie yang berdatangan yang kini harus dihabisi Wei Heng seorang diri telah berhasil membuat dirinya benar-benar sangat kelelahan. "Wei Heng, kau ingin mati dengan cara seperti apa?" tanya Tu Fu yang sudah mulai turun bersama yang lainnya untuk mendatangi Wei Heng. Wei Heng yang menanyakan mereka apakah mereka benar-benar ingin membunuhnya. Zhao Zeng lalu berkata agar Wei Heng dapat memberikan alasan agar tidak membunuhnya. Wei Heng lalu mengatakan bahwa dirinya itu adalah dari Dark Shadow. Ia pun mengancam jika mereka membunuhnya, maka dipastikan mereka akan berada dalam masalah. Pada awalnya Tu Fu terlihat sangat terkejut mendengar Wei Heng berasal dari grup Dark Shadow. Namun tak selang lama kemudian, ia mengatakan bahwa dirinya tidak peduli dari Shadow apa dia berasal. Sedangkan Zhao Zeng, dirinya lalu merasa bahwa masih ada hutang yang harus dia urus dengan grup yang bernama Dark Shadow itu. "Jika aku mati, maka aku akan membunuhmu terlebih dahulu," ucap Wei Heng yang lalu berlari dan menghunuskan pedangnya pada Zhao Zeng. Namun ternyata Wei Heng sangat terkejut dikarenakan Zhao Zeng mampu menghindari serangannya. Dan backstab. Daggernya Zhao Zeng pun lalu ditancapkan pada punggungnya Wei Heng yang kini terjatuh. Lalu datang lagi seseorang di depannya. "Sampah, pergi dan matilah," ucap Tu Fu yang sudah akan memukul Wei Heng menggunakan palu bodemnya. Singkat cerita, Zhao Zeng bersama rekan-rekan timnya kini sudah berada di ruangan VIP Asosiasi Seniman Bela Diri. Mereka sangat senang dikarenakan keberhasilan misinya telah membuat mereka kini menjadi member bintang 10 di Asosiasi Seniman Bela Diri. Bahkan saat ini mereka juga bisa meminum teh yang mengandung kekuatan bintang di dalamnya. Sembari meminum tehnya, Zhao Zeng lalu memberitahukan kepada rekan-rekannya bahwa teh tersebut bernama teh meteor. Dikarenakan bahwa dalam waktu setahun, teh tersebut hanya bisa dipanen dalam periode selama 3 hari. Tu Fu sontak terkejut merasa sepertinya Zhao Zeng pernah meminum teh tersebut sebelumnya.
Hingga pada akhirnya, Chang Zhan pun lalu memberitahukan identitas Zhao Zeng yang sebenarnya, yang mana Gao Shao bukanlah nama aslinya, melainkan Zhao Zeng, yang juga orang-orang memanggilnya dengan sebutan Tuan Ahli. Sembari Zhao Zeng yang kini tersenyum malu, Chang Zhan lalu juga mengatakan bahwa sebenarnya Zhao Zeng merupakan seniman bela diri yang sangat langka, dikarenakan dia juga merupakan member bintang 10. Sontak berita tersebut membuat Tu Fu sangat terkejut dan sangat bangga pada Zhao Zeng. Dirinya pun lalu menanyakan langsung kebenaran hal tersebut padanya. Dan Zhao Zeng pun lalu menjawab bahwa itu hanya dikarenakan keberuntungannya. Di tempat terdalam gedung asosiasi bela diri, terlihat Direktur Shen sedang melaporkan pencapaian Zhao Zeng kepada atasannya. Dan ia juga meminta saran atas apa yang harus dilakukan selanjutnya. Atasannya lalu mengatakan bahwa jika dia telah berhasil memenuhi syarat berdasarkan ketetapan dari guild, maka promosikan saja dia berdasarkan regulasinya. Tapi Direktur Shen lalu mengatakan, jika sampai Chu He tahu bahwa member bintang 11 dari kota Titan bukanlah dia, melainkan seorang seniman bela diri tingkat 4, maka akan sangat sulit membayangkan bagaimana reaksinya nanti. Atasannya pun lalu tertawa mendengar pendapat dari Direktur Shen itu, dikarenakan ia juga sangat penasaran bagaimana reaksi Chu He jika sampai mengetahui hal tersebut. Ia juga lalu memerintah Direktur Shen agar dapat terus mengobservasinya, karena jika melihat talenta dan potensinya dalam 2 misi yang ia lakukan, dipastikan itu bukanlah sekedar keberuntungan semata. Dan ia juga meminta untuk sementara menyembunyikan foto mengenai Zhao Zeng, dikarenakan secara tidak langsung itu termasuk dalam upaya untuk melindunginya. Namun untuk namanya tidaklah perlu untuk disembunyikan. Singkat cerita, Direktur Shen sudah kembali ke tempat timnya Zhao Zeng berada. Terlihat mereka sudah sangat tidak sabar mengetahui hasil penilaian misi mereka. Direktur Shen pun lalu akhirnya memberitahukan hasil penilaiannya, yang mana misi mereka sebelumnya yang berada pada tingkat kesulitan Abyss telah mendapatkan tingkat keberhasilan 80%, yang artinya rekan-rekan timnya Zhao Zeng kini telah resmi menjadi member bintang 10. Sontak pengumuman hasil tersebut membuat mereka bersorak gembira merayakan keberhasilannya. Direktur Shen lalu mendatangi Zhao Zeng dan lalu memberikan kartu anggota baru kepadanya. Dalam pikirannya Direktur Shen, dirinya merasa bahwa hanya dalam waktu singkat, Asosiasi Seniman Bela Diri telah mendapatkan banyak seniman bela diri bintang 10. Dan di setiap promosi yang dilakukan, di sana selalu ada Zhao Zeng yang bersama mereka. Dirinya yang hanyalah seniman bela diri tingkat 4. Ia lalu merasa takut kalau saja para seniman bela diri tidak akan tinggal diam. Di hari selanjutnya, Zhao Zeng yang masih kekurangan 95% XP lagi untuk bisa naik level ke level 40. Di level 40, dirinya akan bisa mendapatkan skill Catapult. Dengan skill tersebut, levelingnya akan meningkat ke tingkat lebih tinggi dan menjadi lebih efektif. Dalam perjalanan menuju tempat levelingnya, tiba-tiba dia menemukan jejak dari gerombolan orang-orang bermotor. Dirinya yang lalu mengikuti jejak tersebut, hingga sampailah dia di suatu camp, yang mana di camp tersebut terdapat sebuah bendera dari Beast King Union, yang merupakan persatuannya para penjinak monster. Zhao Zeng sebelumnya telah banyak mendengar mengenai mereka. Namun, melihat mereka secara langsung itu adalah pertama kali baginya. Dirinya yang tidak ingin memprovokasi mereka lalu memutuskan untuk pergi dari tempat tersebut secara diam-diam. Namun, tak selang lama kemudian, terlihat gerombolan orang-orang bermotor yang juga mereka merupakan para penjinak sedang mencoba menjinakkan kawanan Deer Horse. Zhao Zeng pun lalu penasaran dan ingin melihat bagaimana cara mereka menjinakkan monster. Terlihat kini kawanan Deer Horse yang sedang makan lalu pada berlarian dikarenakan kedatangan para penjinak tersebut. Hingga saat mereka sudah berada di dekatnya Deer Horse, salah satu wanita dari gerombolan tersebut lalu mengeluarkan sebuah serbuk dan lalu menebarkannya di sekitar Deer Horse. Hingga saat kawanan Deer Horse mulai menghirup serbuk tersebut, kawanan tersebut pun lalu langsung terjatuh lemas. Namun tak selang lama kemudian, anjingnya wanita tersebut lalu menggonggong ke suatu arah. Sontak para penjinak tersebut lalu menyadari bahwa ada seseorang di tempat itu. Salah satu dari mereka pun lalu menyuruh Zhao Zeng keluar dan juga mengatakan bahwa tempat tersebut merupakan area berburu bagi Beast King Union. Jadi ia pun meminta Zhao Zeng untuk mencari tempat lain. Zhao Zeng yang terlanjur ketahuan akhirnya memutuskan untuk menampakkan diri. Lalu dirinya berkata bahwa ia tidak memiliki maksud buruk. Ia di tempat itu hanya untuk melihat mereka berburu. Dan juga ia mengatakan bahwa dirinya sangat ingin mempelajarinya. Zhao Zeng pun lalu berjalan mendekati mereka.
Kini sudah terlihat bahwa dari keempat orang tersebut, ternyata yang terkuat adalah si wanita yang bernama Si Han. Bahkan info tingkatannya tidak dapat dilihat oleh Zhao Zeng. Jadi ia pun tersadar bahwa pastinya wanita tersebut berada di atas tingkat 8. Wanita tersebut lalu bertanya apa yang ingin Zhao Zeng pelajari darinya. Zhao Zeng menjelaskan bahwa dirinya sangatlah menyukai hewan, jadi ia ingin tahu metode dalam menjinakkan hewan. Si Han lalu berkata bahwa itu sangatlah sederhana, yaitu cukup dengan menggunakan bubuk. Dirinya akan menjual bubuk tersebut seharga 1 kristal biru. Zhao Zeng pun langsung setuju untuk membelinya dan ia lalu pergi meninggalkan tempat tersebut. Rekan-rekannya Si Han yang lalu terkejut dirinya mau menjual bubuk tersebut setelah sebelumnya banyak yang ingin membelinya seharga 1 kristal ungu. Ia pun lalu berkata bahwa ia hanya menjualnya tergantung dengan moodnya. Dan lagi pula, itu hanyalah bubuk untuk menjinakkan Deer Horse. Tempat lalu berpindah ke lokasi monster piton batu bermutasi tingkat 7. Terlihat Zhao Zeng sudah berada di tempat tersebut. Di saat arah angin sudah mengarah ke bawah, itu berarti saatnya baginya untuk mencoba bubuk yang ia dapatkan dari Si Han. Bubuk tersebut lalu ia taburkan tepat mengenai monster ular. Namun yang terjadi, monster tersebut malah langsung menggeliat serta mulai mengamuk. Dan Zhao Zeng pun terheran-heran, dikarenakan efeknya benar-benar berbeda dari yang ia kira. Dan ia baru tersadar bahwa dirinya telah ditipu wanita tersebut. Serangan ekor yang membabi buta kini membuat Zhao Zeng harus menghindari serangan tersebut. Namun di lain sisi, ia pun sangat beruntung bahwa efek dari bubuk tersebut telah membuat monster tersebut malah melukai dirinya sendiri dan langsung membuat HP monster tersebut tinggal setengahnya. Aku tahu bahwa kau telah menyakiti dirimu sendiri. Kini saatnya bagiku untuk menyerangmu. Dan tak jauh dari tempatnya Zhao Zeng kini berada, terlihat beberapa seniman bela diri yang juga sedang berburu. Salah satu dari mereka yang juga merupakan tuan muda terlihat mengenakan armor wine god pterosaur. Tiba-tiba salah satu dari mereka mendengar ada suatu pertarungan tak jauh dari tempat mereka. Si tuan muda pun langsung menyuruh anak buahnya untuk mengeceknya. Beberapa saat kemudian, mereka yang telah menuju sumber suara tersebut kini dapat melihat bahwa monster piton batu bermutasi sudah mati. Dan mereka menduga bahwa itu dilakukan oleh seniman bela diri tingkat 8 atau bahkan lebih. Tuan muda mereka yang sudah tidak tahan dengan aroma bau dari monster tersebut lalu meminta anggotanya untuk pindah tempat. Anak buahnya lalu mengatakan bahwa dirinya berfokus untuk melindungi tuan muda. Jadi ia pun berencana mengajak tuan mudanya itu menuju ke sudut area zona merah. Di area terluar zona merah, terlihat Zhao Zeng juga sudah berada di tempat itu. Dikarenakan ia merasa di dalam area zona merah tersebut dirinya akan bertemu dengan monster tingkat 7 ke atas. Maka ia pun memutuskan untuk segera memasukinya. Beberapa saat pun berlalu. Zhao Zeng yang sudah berada di dalam zona merah sudah menghadapi seekor kera putih bermutasi dan lalu mampu mengalahkannya. Namun baru saja sesaat ia beristirahat, tiba-tiba datang sebuah serangan mengarah padanya dan ternyata itu adalah sekumpulan kera putih bermutasi. Sekumpulan kera putih itu pun terlihat mengamuk dan sebuah batu besar dilemparkan oleh salah satu kera. Tetapi bagi Zhao Zeng itu sangatlah bagus untuknya, dikarenakan dirinya juga bisa memakai mereka untuk melatih kemampuan Marco Dutch miliknya. Marco Dutch merupakan salah satu skill pasif seorang rogue yang membuat insting tubuhnya dapat menghindari serangan dari musuh, dan juga secara bertahap skill tersebut masih dapat meningkat. Serangan demi serangan terus mengenai Zhao Zeng, namun dirinya masih tetap bersemangat dan bahkan menyuruh mereka untuk terus-menerus menyerangnya. Di tempat lain, terlihat orang berarmor tadi sedang membunuh beberapa serigala. Dirinya yang lalu mendapat pujian dari anak buahnya, lalu malah marah-marah pada mereka dan menanyakan kapan ia bisa kembali pulang. Ternyata tuan muda itu sedang diberi tugas untuk meningkatkan levelnya hingga ke level 7. Dan tidak diperbolehkan pulang sebelum hal itu tercapai. Si tuan muda lalu marah-marah lagi dan menyuruh anak buahnya untuk segera mencari beberapa monster yang sudah akan mati untuk ia bunuh. Singkat cerita, di tempat Zhao Zeng berada, aku merasa sepertinya Marco Dutch
Akhirnya aku mengerti beberapa dari Marco Dutch kelas menengah. Selanjutnya, aku juga harus bisa naik level. Dengan kemampuan menghindar yang sudah sampai di tingkat menengah, dirinya kini dapat dengan mudah menghindari serangan dari para kera. Dan dengan cepat, satu persatu kera dapat dihabisinya. Ditambah lagi dengan skill serangan gandanya, ia pun dapat membunuh 2 ekor sekaligus. Dan pada akhirnya, ia pun dapat mengalahkan semua kera. Dan juga, kini Zhao Zeng berhasil naik level ke level 40. Dirinya juga kini mendapatkan skill baru, yaitu skill Boomerang Catapult, yaitu berupa skill melemparkan dagger, yang mana daggernya akan memantul di antara para musuh sekaligus memberikan efek pendarahan. Dan terakhir, daggernya lalu akan kembali ke tangan pemiliknya, memberikan 80% dengan tambahan 500 damage. Dengan efek skill tersebut, menurut Zhao Zeng itu sangatlah cukup untuk membunuh monster tingkat 3 ke bawah. Tiba-tiba terdengar suara kera putih. Ternyata gerombolan kera putih kini mulai berdatangan lagi untuk menyerang Zhao Zeng. Namun bagi Zhao Zeng itu merupakan hal yang bagus, dikarenakan dirinya sekaligus juga bisa mencoba skill barunya tersebut. Singkat cerita, 10 hari pun berlalu. Zhao Zeng yang selama itu juga terus melakukan perburuan sekaligus melatih skill barunya. Kini sepenuhnya dirinya telah mempelajari skill tersebut dan berhasil membuat kecepatan levelingnya meningkat. Tiba-tiba muncul suara monster meraung, dan ternyata itu adalah Raja Kera Putih. Monster tersebut yang datang sembari mengamuk. Lalu, pukulan mematikan dipukulkan tepat di tempat Zhao Zeng berada. Akhirnya monster itu datang setelah merasa kesal dengan Zhao Zeng. Dan Zhao Zeng pun sangatlah menyambut kedatangan monster tersebut. Tak jauh dari tempat Zhao Zeng, si tuan muda tadi yang kini sudah merasa bosan di tempat tersebut, tiba-tiba mendengar suara raungan monster tak jauh dari tempat mereka berada. Dan setelah melihat lokasi suara itu berasal, sontak mereka terkejut dikarenakan yang mereka lihat adalah seekor Raja Kera Putih yang sedang bertarung melawan seorang seniman bela diri tingkat 5. Si tuan muda pun langsung terpikirkan suatu rencana buruk. Ia lalu menyuruh anak buahnya untuk membunuh Zhao Zeng, dan lalu dirinya akan membunuh monster tersebut. Dengan 2 orang bertugas membunuh Zhao Zeng dan sisanya mengikuti si tuan muda. Mereka pun mulai menjalankan rencana mereka. Zhao Zeng saat ini masih terus menghadapi si Raja Kera Putih. Ternyata dirinya sudah menyadari bahwa sekelompok orang yang pada awalnya hanya mengawasi, kini sudah mulai bergerak untuk menyerangnya. Dengan menggunakan crossbow, 2 orang musuh sudah bersiap akan menembak Zhao Zeng. Dan Zhao Zeng yang sudah bersiap diri pun mampu mengelak dari tembakan tersebut. Dan Zhao Zeng pun lalu melewati 2 orang tersebut sembari memberikan serangan yang tak terlihat. 2 orang tersebut yang belum menyadari telah terkena serangan, lalu hanya mengejek Zhao Zeng dikarenakan daggernya tidak akan mampu membunuhnya. Tiba-tiba, mereka berdua pun sontak terkejut bagaimana bisa mereka terluka. "Pergi dan pikirkanlah bagaimana kau bisa terluka di neraka," ucap Zhao Zeng yang kini sudah berada di atas mereka berdua. Di tempat lain, terlihat kelompok yang lain sudah mulai menyerang si Raja Kera. Sedangkan di atas pohon, Zhao Zeng kini hanyalah sekedar mengawasi mereka, dikarenakan ia sadar betul bahwa orang yang telah membeli armor Wine God Pterosaur tersebut dipastikan bukanlah berasal dari grup yang biasa saja. Tetapi, berani-beraninya merebut mangsaku, aku akan membuat kalian membayarnya 10 kali lipat. Nyawamu dan juga armor Wine God Pterosaur semuanya akan menjadi milikku, ucap Zhao Zeng yang kesal melihat si tuan muda itu kini sudah membunuh Raja Kera tersebut. Dengan si tuan muda yang telah berhasil memberikan serangan akhir pada si Raja Kera, dirinya pun lalu tertawa puas dikarenakan pada akhirnya telah berhasil meningkat menjadi seniman bela diri tingkat 7. Tebasan kuat untuk mencoba peningkatan kekuatannya lalu ia lakukan. Dan dirinya sangatlah yakin bahwa setelahnya kembali ke kota Titan, semua hasil dari klub malam akan menjadi miliknya. Salah satu dari mereka lalu menyuruh yang lainnya untuk dengan cepat mengambil jarahannya, dikarenakan dirinya merasa harus segera melihat keadaan kedua rekannya yang lain. Setelah mereka melihat 2 orang rekan yang lain, mereka sangatlah terkejut, dikarenakan 2 orang seniman bela diri rekannya tersebut dapat dibunuh dengan mudah oleh seorang seniman bela diri tingkat 5. Dan salah satu dari mereka mengatakan bahwa itu benar-benar sangatlah kuat.
Jadi ia pun menyuruh yang lainnya untuk melindungi tuan mudanya. Namun si tuan muda pun lalu meremehkannya, karena menurutnya, bagaimana bisa mereka semua bisa takut pada seorang seniman bela diri tingkat 5. Selain itu menurutnya, kemungkinan 2 orang itu tewas terbunuh oleh monster. Dirinya lalu juga mengatakan bahwa The Sky River Group miliknya sudah cukup untuk menakuti semua orang. Jadi ia meminta kepada anak buahnya untuk lebih berani. Zhao Zeng akhirnya kini mengerti bahwa orang-orang tersebut adalah berasal dari The Sky River Group, yang juga hal itulah yang membuat mereka sangatlah berani. Mereka yang sudah tidak melihat lagi adanya Zhao Zeng lalu mengira bahwa Zhao Zeng telah melarikan diri, dan tanpa mereka sadari, sebenarnya Zhao Zeng sedang berada di hadapan mereka dalam mode tak terlihat hingga pada saat mereka mulai melewatinya. Lalu Zhao Zeng pun lalu menusuk orang yang berada di barisan belakang. Sontak kematian salah satu orang membuat mereka terkejut, dan ketua tim menanyakan rekannya yang di belakang mengenai siapa yang membunuhnya. Namun orang itu menjawab bahwa itu terjadi sangat cepat, ia tak dapat melihat sosok yang membunuhnya. Mereka pun lalu membentuk formasi untuk melindungi tuan muda mereka. Membunuh orang dan lalu menghilang tanpa meninggalkan jejak, ini benar-benar cara yang sangat gila dan kuat, ucap ketua tim yang juga terlihat sangat panik. Singkat cerita, hari sudah beranjak ke malam hari. Mereka yang kini memilih bersembunyi di dalam gua tanpa mereka sadari bahwa sebenarnya Zhao Zeng telah mengetahui keberadaan mereka. Dikarenakan mereka sangatlah suka merebut monster, Zhao Zeng pun lalu berencana untuk membawakan monster pada mereka. Di dalam gua, tuan muda saat ini sedang mengeluhkan kekesalannya, yang mana hal itu sangatlah memalukan karena mereka semua sedang diburu hanya oleh seniman bela diri tingkat 5. Ketua tim yang lalu mencoba menenangkan tuan mudanya. Tiba-tiba terdengar suara tembakan dari arah luar gua. Mereka pun lalu terkejut. Kenapa ada suara tembakan? Karena tidak mungkin ada orang yang sedang berburu saat ini. Ketua tim lalu mencoba untuk pergi ke mulut gua untuk melihat apa yang terjadi. Namun sesampainya di mulut gua, "Hei, ini adalah pemberian untukmu." Kumpulan sepasang bola mata monster terlihat ada di belakangnya Zhao Zeng. Zhao Zeng yang kini menghilang dari hadapan para monster. Monster itu pun lalu mengalihkan perhatiannya kepada ketua tim musuh yang sedang berada di mulut gua, dan terus memasuki gua untuk menyerang semua orang yang berada di dalamnya. 3 jam kemudian, semua monster kini sudah berhasil mereka kalahkan, dan hanya menyisakan para seniman bela diri tingkat 8 yang masih hidup. "Siapa kau sebenarnya?" "Aku hanyalah orang biasa yang monsternya telah direbut oleh kalian semua." "Orang biasa? Mengapa kau harus menyebabkan masalah pada kami?" Hei, bukanlah kalian yang mencoba membunuhku pertama kali. Jadi jangan membuat diri kalian terlihat menyedihkan seperti itu, dan lalu menganggap akulah penjahat di sini." Tiba-tiba, tuan muda pun keluar dari goa dan mengatakan bahwa dirinya tak akan membiarkan masalah ini begitu saja, dan juga menetapkan bahwa kini Zhao Zeng adalah musuh dari The Sky River Group. Sebenarnya Zhao Zeng berencana untuk membiarkan tuan muda itu hidup, namun sekarang ia berubah pikiran. Zhao Zeng yang terus menghiraukan ancaman dari tuan muda itu lalu mengatakan bahwa jika dia berani berbuat masalah, maka ia akan membuat grupnya menghilang dari kota Titan. "Hei, jika kau membunuh kami, maka kau akan diburu oleh seluruh isi kota Titan. Bahkan anggota keluarga dan juga teman-temanmu akan diburu." Itu sungguh menakutkan. Tapi bahkan jika aku membiarkan kalian hidup, setelah kalian kembali ke kota Titan, apa mungkin kalian akan membebaskanku begitu saja? Apa kau takut sekarang? Jatuhkan senjatamu, turunkan lututmu, dan memohon ampunlah. Jangan pernah muncul di kota Titan, maka aku akan membuat ayahku menunda perburuan untuk beberapa hari. Jadi begitu kondisi yang kau berikan padaku. Kalau begitu, jangan salahkan aku. Aku akan menggunakan metode lain untuk membungkam mulutmu. Di tempat lain, terlihat seseorang yang memiliki posisi jabatan tinggi sedang menyuruh anak buahnya untuk memanggil semua pemimpin dari grup lain. Dan ternyata itu adalah Chu Tianhe, merupakan seniman bela diri tingkat 9. Dirinya memiliki firasat buruk dengan apa yang terjadi pada anaknya saat ini. Dan permusuhan Zhao Zeng pada orang-orang yang lebih kuat kini semakin meningkat.